adanya dugaan transfer pricing dan juga under invoicing dan lain-lain yang kemudian melatar belakangi diberlakukannya peraturan ini. Yang ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya, ada yang turun Rp50, ada yang 300 variasi, ada yang tinggi sampai 1.200 di Sulawesi Barat. Ya, kami monitor semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini Kementerian Pertanian merespon keluhan dari petani sawit, ya, yang pembelian tandan buah segar sawitnya harganya turun. Nah, ini kemudian kami melaksanakan rapat diinisiasi oleh Kementerian Pertanian seluruh eselon 1, khususnya bidang perkebunan tadi hadir, Pak Sekjen, kemudian kami mengundang gabungan pengusaha, GAPKI, kemudian juga beberapa asosiasi petani sawit. Di sini hadir, kami juga mengundang Satgas Pangan Polri, ya, Brigjen Polisi AD Simanjuntak juga untuk ikut rapat bersama kita dalam kaitannya merespon turunnya harga tandan buah segar sawit selepas adanya pengumuman dari Presiden terkait peraturan pemerintah yang baru terhadap kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam, di dalamnya ada komoditas sawit. Akan saya sampaikan beberapa kesimpulan, ya, yang akan menjadi acuan kita semua yang berapat di sini. Yang pertama, dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam, salah satunya adalah komoditas sawit. Dijelaskan bahwa, ya, kami menjelaskan kepada peserta rapat yang berkepentingan, dijelaskan bahwa PT DSI yang sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu, khususnya kalau kita bicarakan di sini bicara sawit, ya, itu kemudian kebijakan DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat bertanggungjawabkan serta tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti ngambil untung, ini enggak. Ini dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke keluar. Ya, jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan. Dan juga diberikan waktu transisi untuk pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Satu adalah tahap awal transisi yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi ada waktu transisi 3 bulan efektif dimulai dengan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama 3 bulan. Nah, diharapkan misalnya tanggal 1 September itu kalau sudah ada perusahaan yang sudah siap bisa langsung, ibaratnya kegiatannya bisa langsung, transisinya selesai langsung kemudian kegiatannya diserahkan ke DSI. Sekali lagi DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya. Nah, diharapkan dari mulai 1/1/1/1 tadi masa transisi ini, kemudian kita evaluasi 3 bulan, kita evaluasi seterusnya, maka tanggal 1 Januari 2027 implementasi penuh itu kemudian dilaksanakan. Bukan hanya sawit tapi juga 2 komoditas lainnya, tapi kita kan di sini kita bicara sawit. Ketiga, dalam pelaksanaannya, jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan-dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 13 tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa administratif maupun pencabutan izin sesuai dengan yang mengeluarkan izin. Kementerian Pertanian juga menggandeng kerjasama dengan Satgas Pangan Polri, dalam hal ini hadir Pak Brigjen AD, jika kemudian ditemukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum. 4.
dengan disampaikannya informasi ini, ya, diharapkan dengan disampaikan informasi ini dan dalam masa transisi ini, pelaku usaha di hilir, ya, ini kan bottleneck-nya kan di hilir. Nah, maka pelaku usaha di hilir, usaha industri sawit ini, baik itu refinery, apakah itu ekspor, dan apakah itu kegiatan lainnya yang di hilir, tetap bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan-tahapan transisi ditetapkan. Jadi ini kan kekhawatiran seolah-olah nanti gimana ya. Nah, itu bisa ini kekhawatiran itu bisa dihilangkan dan kegiatan usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya, kemudian sambil kita mengikuti tahapan-tahapan transisi ini. Diharapkan setelah diumumkan ini, terjadi penyesuaian harga pembelian TBS, kami mohon kepada pelaku usaha PKS, pabrik kelapa sawit, di seluruh Indonesia, kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya. Kami harapkan untuk setelah ini itu kemudian didukung oleh hilir, ya di bawahnya lagi itu kemudian menyesuaikan ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi kemudian tidak khawatir lagi, maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Itu adalah kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Barangkali mungkin dari Asosiasi Petani dulu, silakan. Baik, saya mewakili teman-teman petani sawit yang hadir pada rapat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, dalam hal ini Bapak Wamen, dengan gerak cepat sigap mengatasi masalah ini, dan tentu harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS kami bisa segera pulih sembuh setelah ada pertemuan ini, dan korporasi sebagai perusahaan yang menerima TBS kami juga melihat petani sawit bagian tidak terlepas dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo, dan ini adalah untuk kepentingan Indonesia. Terima kasih. Dari Gabungan Pengusaha, baik, GAPKI, ya. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen telah mengundang kami bersama Asosiasi Petani. Artinya bahwa ini lebih memperjelas. Kemarin memang terjadi kita ketidaktahuan, kita memang ketidakpastian juga. Itu bukan hanya dari kami, memang dari pembeli juga demikian. Mereka menanyakan ke kita juga tidak tahu, kan seperti itu. Karena memang kita tidak terlibat dalam prosesnya. Nah, kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut. Tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang contoh ini misalnya pembelian, siapa yang nanti melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah, ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan. Demikian, terima kasih atas undangan ini. Baik, intinya adalah bahwa kami di Kementerian Pertanian itu kan semua adalah anak-anak binaannya Kementan. Apakah itu petani pastinya, tapi petani sawit ini kan nggak bisa sendirian. Dia harus ditopang oleh industri, di mana industri sawit beserta dukungan ke bawahnya ini, termasuk petani, dan produktivitas sawit kita inilah penopang ekonomi kita. 60% sawit yang beredar di dunia berasal dari Indonesia, sehingga rasa-rasanya ini harusnya baik untuk kita, kebijakan ini baik untuk petani, baik untuk pengusaha, hanya masalah transisi dan kemudian banyak efek psikologisnya ini kemudian bisa kita jelaskan, dan tahapan-tahapan transisi dan lain-lainnya tentu saja pasti pemerintah tidak mungkin mengorbankan kepentingan ekonominya, tidak mungkin mengorbankan petaninya, dan tidak mungkin mengorbankan industrinya, karena tidak ada petani yang bisa jualan kalau industrinya tidak bisa kita dukung. Nah, kami berharap setelah ini ya kepastian ini, dan juga nanti akan ada disusul rapat-rapat teknis Pak Edi dan kawan-kawan semua, mungkin barangkali asosiasi petani bisa ikut. Nanti saya akan usulkan supaya barangkali ada dengar sendiri seperti apa keputusannya atau transisinya seperti apa, sehingga adanya kepastian, tidak ada lagi kekhawatiran, dan kemudian menumbuhkan kembali itu tadi
semua berjalan dengan baik dan TBS bisa dibeli dengan baik. Terakhir, pemerintah dipastikan tidak akan kehilangan atau kehabisan langkah. Ya, sumber daya alam kita melimpah, kita ekspor besar, hanya memang masih terdapat praktek-praktek oknum-oknum yang dirasa itu kemudian merugikan kepentingan nasional kita. Adanya dugaan transfer pricing dan juga under invoicing dan lain-lain yang kemudian melatar belakangi diberlakukannya peraturan ini. Yang jelas ini baik untuk perekonomian kita yang dulunya pengusaha baik pasti tidak akan dirugikan apapun. Yang selama ini melakukan kegiatan usaha dengan baik pasti tidak akan mengalami kerugian apapun, bahkan harusnya banyak adanya bantuan dan pertolongan. Nah, tentu saja menjadi tantangan dan juga menjadi sebuah berita buruk tentunya bagi pengusaha atau bagi pelaku usaha yang selama ini itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tapi kan negara harus kita tertibkan ini semua demi keadilan ekonomi yang lebih bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Aturan harus ditegakkan, kepentingan nasional harus diutamakan tanpa kemudian merugikan kepentingan seperti petani maupun pengusaha yang memang selama ini sudah bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu kira-kira. Penurunannya seberapa besar, Pak? Penurunannya dari harga seberapa besar? Ya memang ini ada yang turun Rp50, ada yang 300 variasi, ada yang tinggi sampai 1.200 di Sulawesi Barat. Ya kami monitor semua, ada datanya, dan kami akan ini menjadi acuan evaluasi ya. Kenapa dan bagaimana itu menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagi Kementerian Pertanian. Kenapa kau lakukan itu dan kemudian bagaimana caranya supaya bisa kembali normal. Intinya kan kita nyari solusi, ya kan, mencari solusi yang membahagiakan semua pihak, baik itu produsen dalam hal ini petani maupun dari sisi industri, baik di industri turunan pertama, kedua sampai dengan di ujungnya bottleneck-nya kalau misalnya ada di hilir tadi disampaikan seperti kata Pak Edi. Hilirnya misalnya khawatiran baik itu importir masih khawatir dengan kebijakan baru, ya harus disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Ya industri itu sendiri yang harus menjelaskan juga. Selain juga keterangan seperti kami, saya sebagai penyelenggara negara, sebagai wakil menteri, itu kemudian bisa dikutip dan menjadi satu pernyataan yang sah yang bisa diambil menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak lain, baik itu dalam negeri maupun pihak lain yang ada di luar negeri. Kira-kira. TBS itu gini, mekanismenya ini buat pengetahuan media dan bisa dijelaskan. TBS itu sesuai dengan Permentan, itu harga, ketetapan harganya itu berdasarkan provinsi masing-masing. Nah, ketetapannya itu adalah hasil dari kesepakatan antara Pemda, kemudian dari industri itu mencantumkan harga pembeliannya dia, kemudian harga ini itu semua dicantumkan, termasuk asosiasi petani di situ. Sehingga harga acuan atau harga ketetapan yang ditetapkan di masing-masing provinsi itu sudah membuat make everybody happy. Yang menjadi masalah hari ini adalah PKS atau pabrik kelapa sawit ini membeli tandan buah segar yang di bawah harga dari ketetapan. Dan kami ingin harga ketetapan CPO ya. Kami ingin itu kemudian semua PKS di seluruh Indonesia itu kemudian bisa mematuhi, mengikuti harga ketetapan karena harga ketetapan itu juga kan juga melibatkan mereka gitu. Ya. Ya ini kan kita beritahu ya kan. Nah nanti tentu saja kita evaluasi, kita kalau perlu kita panggil masalahnya di mana, apa persoalannya, ya kita lihat. Yang jelas kami selalu punya hati itikat baik lah, bahwa tidak semua orang itu kemudian punya niatan jahat lah gitu. Tapi kalau ada yang tadi salah satu kesimpulannya kalau ada misalnya kesengajaan dan lain-lain yang merugikan kepentingan dan adanya pelanggaran tentu saja akan ditindak sesuai dengan aturan, apakah sanksi administratif dan lain-lain tadi itu. Oke? Ya kalau bisa sih nggak usah pakai dugaan pelanggaran, ini sudah tertib semua lah, kita harapannya seperti itu. Ada mekanisme ya, ini kan masa transisi sekarang ya.
Jadi ini masa transisi. Sebelum ada tahapan-tahapan tertentu yang kemudian mereka atau pengusaha diharuskan ini dan itu, tentu saja tetap bisa berniaga sebagaimana normanya seperti biasanya, sambil kemudian mengikuti tahapan-tahapan transisi. Tadi sudah saya jelaskan, tahapannya dimulai tanggal 1 Juni bulan depan, sampai dengan 31, 3 bulan pertama, kita lihat, kita evaluasi, kita harapkan mulai 1 September itu kemudian berangsur-angsur, satu demi satu itu kemudian bisa bertransisi, dan diharapkan semuanya ketiga komoditas itu, dalam hal ini kalau domain kita di sawit atau di CPO, ya tentu saja kita harapkan di 1 Januari 2027 itu sudah semuanya. Syukur-syukur sebelum itu sudah beres gitu. Dan kami membuka komunikasi Pak Edi dan kawan-kawan semua, termasuk Asosiasi Petani, Kementerian Pertanian membuka komunikasi apa-apa yang barangkali perlu untuk kami lakukan tindakan, kami siap untuk menerima masukan. Gitu ya, kira-kira ya. Ya, pasti seterusnya ya. Semua untuk semua, ya. Untuk memberikan kepastian, ya, transparansi dan lain-lain. Penurunannya. Memang begini, fenomenanya itu untuk petani plasma atau petani mitra itu relatif sejauh ini lebih stabil karena dia ada kepastian pembelian dari pabrik kelapa sawitnya, karena dia sudah punya kontrak mitra. Ini yang menjadi persoalan adalah mayoritas petani sawit kita ini adalah petani swadaya, dia punya kebun sendiri dan dia menjual secara, jadi tidak ada ikatan kontrak farmingnya itu nggak ada gitu loh, sehingga itu yang kemudian harganya banyak yang turun. Nah, kita harapkan baik itu swadaya, baik itu mitra, kedua-duanya adalah petani kita yang harus mendapatkan pembelian dengan baik. Kami juga mendorong sebagaimana tadi tambahan dari hasil rapat tapi tidak dituangkan di sini, itu kita mendorong petani swadaya itu kemudian pelan-pelan berangsur-angsur bisa menjadi petani mitra sehingga punya kepastian pembelian baik harga maupun tempat dia menjual. Jadi punya kepastian penjualan, di mana dia punya kepastian harga jual dan dia punya tempat menjual karena dia punya kontrak kemitraan dengan pabrik kelapa sawit. Tentu saja disesuaikan dengan tadi dari sisi industri juga, kalau semua mau dimitrakan tentu saja ada kapasitas pabrik yang barangkali tidak bisa sebesar dari, nah itu nanti kita hitung semua. Nah yang belum bisa bermitra di mana dan seterusnya kita petakan, kemudian silakan. Jadi kita berusaha supaya tidak ada ke depan tidak pabrik kelapa sawit itu kemudian harus punya kebun dan atau bermitra dengan petani kelapa sawit. Ya, jadi kalau sekarang ini memang mayoritas itu adalah petani swadaya. Dan yang bermitra tadi memang tidak lebih banyak daripada swadaya, dan kita harapkan pelan-pelan kita inginkan masing-masing pabrik kelapa sawit bisa bermitra. Ada kepastian bagi petaninya dan ada kepastian bagi pabriknya. Itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.